Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Santri Misteri. Kali ini kami kedatangan tamu, di mana tamu kita ini mempunyai suatu masalah dalam kehidupannya. Saat ini istrinya mengalami sakit. Nah, sakitnya ini kalau diprediksi medis katanya tumor. Dan sakitnya sudah cukup lumayan lama, ada sekitar 3 tahunan. Dan saat ini kondisi istrinya sedang dirawat di sebuah rumah sakit dalam keadaan perutnya semakin hari semakin membesar. Nah, penyebab sakit dari istri tamu kita ini apa? Nanti supaya lebih jelasnya, kita akan langsung tanya-tanya kepada tamu kita ini penyebab sakitnya apa, dan nanti kita akan mencarikan solusinya harus seperti apa. Dan sebelum melanjutkan melihat video ini, jangan lupa subscribe, like, komen channel kami, dukung kami agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kami lakukan. Mari kita ngobrol dengan tamu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sebenarnya yang terjadi dengan istrinya jenengan ini apa? Mulanya niku 2018. Mulai Niku sakit payudara. 2018 sakit payudara. Payudaranya terus dioperasi di rumah sakit swasta, rumah sakit di daerah Gresik. Terus setiap kali melakukan operasi itu disudet, nggak ada selesai-selesainya. Setelah itu saya bawa ke alternatif seminggu 2 kali selama setahun. Setelah setahun sembuh, itu tiba-tiba muncul benjolannya di sini, Di perut. di perut. Oh. Terus? Bulan 2 Bulan 2. dengan bulan yang sama waktu di payudaranya. Oh, bulan yang sama. Sama di waktu awal sakit di payudara sama di perut ini ya. Setelah sembuh dari payudaranya 1 tahun sekitar- setelah itu. Iya. Terus Setelah itu bulan 5 benjolannya itu tiba-tiba hilang. bulan 5 benjolannya hilang. 2019. 2019. Terus Setelah itu saya lakukan tetap alternatif, iya, medis iya. Baru tahun Desember 2019 itu dilakukan operasi, diangkat tumornya sebesar 5 kg. oh, sebesar berat 5 kg. Sebesar 5 kg. Berbentuk ya kayak rambut, ada rambutnya. Oh. Setelah itu Ya. disuruh kemo, saya tidak mau. Saya cek bersih. Bersih. Terus lambat laun, alhamdulillah bulan 5 itu dikaruniai titipan anak lah, Oh. mengandung. Ya. Bulan 5 setelah saya cek kontrol itu tiap sebulan sekali sampai 2 kali itu bersih. Bersih sampai bulan 12 itu tetap sel 4 dimensi itu yang kelihatan itu wajah bayinya aja. Tapi setelah wajah bayinya, terus bulan 12 kemarin bulan 1 itu ditemukan tumor sebesar 2 kali bayi. Oh, sebesar 2 kali bayi. 2 kali bayi bulan 1 kemarin tanggal 15. Bulan 12 kemarin di itu USG nggak ada ya? Tidak ada, hanya wajahnya jelas, Oh. wajah bayinya jelas, kakinya jelas. Terus berarti mulai Januari kemarin sakit. Januari kemarin sakit sampai sekarang ini. iya, Semakin membesar. semakin membesar karena waktu itu kan di itu 1 bulan di rumah sakit, nggak boleh dijemput. Setelah anaknya lahir 2 kg waktu beratnya, sekarang alhamdulillah sehat. Ya. Sekarang ibunya yang kesakitan, Oh. nggak pernah bisa tidur. Ya udah. Jadi begitu tadi pemirsa yang dialami oleh istri tamu kita ini. Nah, semoga nanti kita bisa memberikan jalan keluar yang terbaik seperti apa. Kita nanti coba mediumkan ya Mas ya, kita medium yang menyebabkan sakit ini apa,
benarkah ini tumor yang dikatakan medis itu ataukah dari unsur lainnya gitu ya. Karena kalau tumor kemarin udah selesai, sekarang muncul kok tiba-tiba di bulan 1 itu muncul langsung 2 kali besaran bayinya kan ya. Jadi pemirsa, demikian tadi. Coba nanti kita akan mediumkan sebenarnya apa yang menyebabkan sakit dari istri tamu kita ini. Sekarang saya akan coba menarik makhluk itu, saya masukkan ke dalam tubuh medium. Sebelum saya melakukan mediumisasi, saya akan bersihkan dulu biar tidak ada penyusup di sini ya, yang menghalang-halangi proses mediumisasi kita nanti. Narik makhluk yang membuat perut istri dari tamu kita ini membesar tadi. Kalau boleh tahu nama istrinya siapa, Mas? Nur Indah Rahmawati binti makhluk yang menyebabkan sakit di tubuhnya Indah Rahmawati binti Miskun yang diprediksi medis katanya tumor di perutnya. Tarik ke tangan saya. Allah. Allah masuk dalam tubuh medium ini. Allah masuk. Makhluk dalam medium ini tidak seperti bahasanya manusia. Makhluk ini hanya seperti tidur, sudah bolong. Ini dari siapa? Rumah. Di rumah. Jika kamu bohong, tangan kakimu terpotong-potong tapi tidak mengeluarkan darah. Kamu siluman apa? Harimau. Siluman harimau. Sebelum masuk ke dalam medium ini tadi dari mana? Manusia. Dari manusia. Kok bisa berada di tubuhnya manusia ini? Gimana ceritanya? Dimasukkan. Dimasukkan. Dimasukkan untuk apa? Menyakiti dia. Menyakiti dia. Kamu dimasukkan ke tubuh manusia ini sudah berapa lama? 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Jika bohong tangan kakimu terpotong-potong. Berapa lama? Terpotong nggak? Terpotong nggak? Potong. Aduh. Terpotong. Sudah berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Berapa? 5 tahun. 5 tahun. Kok lama 5 tahun? Iya. Nah ini sakitnya kan baru-baruan. 2018 sekarang 2021. Baru berapa? 4 tahun ya? Kok udah 5 tahun ya? Ya, saya sudah ya dulu. Sudah masuk ke dulu. Lah terus yang nyuruh kamu masuk ke situ itu siapa? Laki-laki. Laki-laki. Itu dukunnya. Ya, Yang minta tolong dukun laki-laki. laki-laki juga. Lah terus kenapa dia kok nyakitin orang itu? Masalahnya apa? Urusan piutang. Gimana? Oh, piutang, utang. Urusan utang piutang. Ya, Oh yang bener lah. Utang piutang gimana maksudnya? Nah, masa urusan utang piutang aja sampai dikirim kalian ke dalam. Terus kamu dikirim dimasukkan ke dalam tubuh orang itu, kamu menyakitinya seperti apa? macam-macam. Macam-macam itu contohnya apa aja? Bisa lubang itu perutnya. Kamu lubangi perutnya, terus Makan semua saripatinya. kau makan saripatinya. Ada orangnya masih gemuk kok. Ya, itu fisiknya. Terus fisiknya, terus
istrinya ditelepon, ditanyain keadaannya yang dirasakan apa, nanti kita sinkronkan dengan yang di sini. Yang diomong masuk ini benar. Ada berapa banyak teman kamu yang dikirim di sini? 100 juta. 100 juta. Hanya 100 juta itu siluman harimau semua. Ya. Dibangunkan aja. Karena ditanyain dulu, dibangun dulu. Yang dirasakan apa Mbak sekarang Mbak? Saiki sing dirasakno apa? Halo. Wis apa? Ora ngerti. Sing sampe rasakan saiki apa wae awake? Saiki. Nah gini siluman harimau katanya, kamu pernah mendengar yang namanya Sang Hyang Nurjayani Nirwana enggak? Pernah. Pernah? Ya. Apa yang kamu dengar tentang Sang Hyang Nurjayani Nirwana? Masa. Penguasa? Ya. Penguasa apa? Masa alam kami. Penguasa alam gaib, malam kalian semua. Ya. Terus kalau kalian berhadapan dengan beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana atau murid-murid beliau atau pengikut beliau, kira-kira apa yang akan terjadi? Hah? Saya nggak berani. Nggak berani? Nah sekarang kamu nyakitin tubuh orang itu kan disuruh sama dukun. Ya. Kira-kira kamu lebih takut sama dukun yang nyuruh kamu atau takut dengan saya? Sama jenengan. Takut dengan saya. Berarti kalau takut dengan saya mau keluar dari tubuh orang itu? Hmm? Mau? Iya. Ya. Kalau mau masuk muslim dulu tapi ya biar nanti nggak diperbudak dukun lagi. Gimana? Ya. Siap ya. Dah disiapkan dadanya. Izin Sang Hyang Nurjayani Nirwana, seluruh tameng pelindung makhluk ini berapapun lapis tameng pelindung semuanya lebur Allah. Demikian tanaman makhluk dalam hati ini jadi muslim. Jadi muslim. Gimana rasanya sekarang? Dingin. Ini Ya. sudah berubah jadi manusia belum? Sudah semua. Sudah. Biar sempurna wujudnya itu dibaca dulu syahadat yang ada di dadanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim lengkap sempurna dengan ilmunya masuk Allahu. Sudah punya ilmunya sekarang? Sudah sempurna wujudnya? Sudah. Sekarang kalian tarik seluruh pasukan kalian yang nyakitin tubuhnya orang yang kamu tepati ini tadi. Dikumpulkan, suruh ke sini semuanya. Jangan ada yang tersisa. Dicoba disuruh merasakan apa yang dirasakan istrinya juga. Ada bedanya?
kayak gini yang dirasakan tubuhnya itu sekarang apa gitu loh. Ada bedanya nggak tadi sama diislamkan semua kasih ilmu. Sudah semua? Sudah. Hasilnya sudah? Sudah. Sekarang dibersihkan semua energi, efek, kotoran ke benda-benda kalian yang kalian tanam di tubuh orang yang kamu tempati tadi. Dikumpulkan semua di pohon neraka. Enggak gitu. Suruh merasakan enggak? Oh, belajar itu. Saya sekarang ditanyakan masih sakit kayak tadi kemarin, udah ada perubahan. Kalau belum bisa duduk ya jangan dipaksa. Sudah dikumpulkan di pohon neraka? Sudah. Itu ada lukanya di bagian mana saja? Kepala, Di kepala, terus punggung, kepala, punggung, perut, terus itu ada benda-bendanya. di kepala. Di kepala ada benda, Ya, terus di perutnya itu kok membesar, ada apa? itu ada makhluk lain. Ada makhluk lain, apa makhluk lain? Sajen. Bang Sajin, Bang Sajin kiriman juga. Ya, sama. Ditarik semuanya tuh Bang Sajin itu. Ditarik semuanya, jangan ada yang tersisa. Semua lapis tameng pelindung makhluk yang membuat sakit di perut orang yang ditempati makhluk ini, berapapun lapis tameng pelindungnya semuanya lebur. Allahu, wujudnya kelihatan semua. Allahu. Dicek lagi tuh, selain jin ada siluman atau enggak? Ada bangsalannya. Saya ular, siluman ular. Siluman ular di situ. Kiriman juga. Dia di luar. Dia di luar. Ya, Kiriman. sama. Sama kiriman juga. Ya, Tariklah sekalian. Tarik semuanya. Itu ibunya ditanyain yang sakit yang bagian mana. Tadi kan makhluk ini bilangnya kan yang sakit kepala, punggung sama perut. Kepala itu yang disakiti. Sudah semua? Diislamkan? Kasih ilmunya sudah? Diislamkan, kasih ilmunya, suruh ngambil semua energi, efek kotoran-kotorannya, dikumpulkan, dibuang ke neraka. tapi sama rasa Rasanya, yang penting rasanya coba gimana? Ada bedanya enggak? Punggungnya masih sakit ya. Itu apa yang buat sakit di punggung sebelah kirinya? Ada bedanya atau makhluknya lain? Enggak. Enggak. Di kepala, punggung, sama perut ada bedanya. Ya, Coba sekarang yang di kepala dulu saya pindah ya, saya ikat bendanya ya. Apa itu bendanya kamu lihat? pisau. Pisau di kepala. Lihat ya. Benda yang dilihat makhluk ini pisau yang menancap di kepalanya Indah, Nur Indah Rahmawati binti Miskun. Saya ikat. Nah, sudah terikat, saya pindahkan pisau itu, saya pindahkan keluar samping kepalanya Indah. Allah, pindah ke depan sini. Allah, pindah sini. Ini pisaunya. Ya, Ya, dilihat ya. Dengan izin yang Nur Jayani Nirwana, pisau ini kembali kepada dukun dan orang yang meminta tolong dukun itu mengirim. Pisau ini berkekuatan ratusan miliar kali lipat. Kembali ke sakitnya.
Sudah coba ditanya tuh kepalanya udah ringan belum? Ada kepala yang di sirah. Masih sakit atau ringan? Si lorong di sirah. Sirah itu bisa apa tadi? Saya kira punggung karo-karo perut ya. Kepalanya udah enteng? Kepala Ringan? itu sering toh, seringan toh. Dari punggung karo perut ya. Kepala sudah enak kan? Sekarang punggungnya ya, lihat ya. Saya di punggung Bu, ya. Di punggungnya bendanya apa itu? Sama. Pisau juga? Ya. Tadi lihat. Benda yang pisau yang tertangkap di punggungnya indah terikat. Pindahkan depan makhluk Allah. Udah sini. Ini pisaunya. Pisau ini kembali sama seperti tadi Allah. Ada yang mirip bentuk. Semua bagi penyebab ikut semuanya Allah. Udah tanya tuh punggungnya. Punggungnya biasa. Hah? Apa? Sama dasar biasa di punggung sebelah kiri atau punggung kaki. Halo. Hah? Apa? Enteng gigi. Sing sebelah kiri. Itu ada makhluknya atau gimana itu? Di punggung nggak ada. Tinggal efek-efeknya dibersihkan juga bisa diangkat. Lo punggungnya udah ringan. Punggungnya itu seringan enggak? Kalau perut itu bonceng perut. Punggungnya udah ringan ya, nggak perutnya. Itu makhluk di perut itu apa coba lihat semuanya yang nyakitin perut itu yang buat bengkak perutnya itu besar itu. Jin dan ular tadi. Bangsa jin dan ular tadi suruh bersihkan semua energi-energi dan efek-efeknya itu. Racun-racunnya suruh nyedot semuanya, dibuang ke neraka. Diambil secara gaib, mereka bisa masukkan secara gaib juga sekarang ambilnya secara gaib. Bersihkan semua itu. Itu bendanya apa? Itu suruhlah siluman ular sama jinnya itu. Apain kamu yang kerja? Diawasi kalau enggak menjalankan tugasnya kemplang aja nanti. Itu bendanya apa? Di situ tanam di situ. Gumpalan darah. Gumpalan darah. Dari mana gumpalan darah? Bangsa hewan. Bangsa hewan. Oh, dimasukkan ke situ gumpalan darah. Bangsa hewan dimasukkan ke situ. Ya. Sama dukunnya. Butuh berapa banyak jin dan siluman bisa memasukkan benda itu sampai wujud itu? 1 miliar. 1 miliar. Berarti jin sama siluman tadi 1 miliar masuk situ. Ya. Membawa benda-benda itu. Itu jin sama silumannya bisa ngambil bendanya disuruh bawa keluar, bisa nggak? Bersihkan itu. Bertahap. Ya. Nah, saya bantu bersihkan. Ada benda lain nggak itu di dalam perut itu selain darah hewan tadi itu? Nggak ada, hanya darah hewan saja. Itu dirasakan perutnya gimana sekarang? Saya bantu ya itu Pak ya. Dah, mana darah saya? Udah bersih belum itu? Ada ikatan Masih ada ikatan di mana? di perut. Di perut. Apa itu mengikat itu? Energi. Energi. Dilihat ya. Energi, ikatan energi yang mengikat di perutnya orang yang ditempati makhluk
kesulitan ini saya pindahkan terikat kembali di perut orang yang minta tolong dukun untuk mengirimkan ikatan. Ya Allah, tidak. Yang sama masuk. Gimana? Sudah pindah? Terus ditanya mas, enteng belum? Halo, yang enteng Mas. Yang serius ya? Halo, sama kapok ini. Hah? Udah enak belum? Enteng gigi, kasih sama masak itu enak belum? Itu sukmanya ada yang bilang berapa? Ya 3, sukmanya 1. Rohnya 3, sukmanya 1. Loh kok nggak stres orangnya roh 3? Banyak makhluk itu tadi. Oh tadi banyak makhluk ini tadi yang geser di situ. Roh 3, sukma? 1. Sukmanya cuma 1. Iya. Coba dilihat, saya kembalikan ya. Dengan izin roh dan sukmanya Nur Indah ya. Nur Indah Rahmawati binti Iskun, dimanapun beradanya yang ada di luar tubuhnya semuanya berikan saya Allah. Coba dilihat yang ada di tangan saya ini roh dan sukmanya Indah itu kan. Iya. Udah bersih belum ini? Sudah, dilihat ya, roh dan sukma ini kembali menyatu dalam jasadnya, indah sempurna seperti sedia kala. Allah masuk. Sudah masuk belum? Sudah. Nah, sekarang coba disuruh ngerasakan, ada bedanya nggak yang tadi sama sekarang? Terus kalian yang nyuruh orang mana? Siapa? Jawa sendiri. Jawa sendiri? Iya. Maksudnya? Banyuwangi. Banyuwangi. Oh. Udah enak? Udah nggak sakit semua badannya? Dirasakan, yang sakit mana? Sudah enak, nggak kayak tadi. Enak ya. Perutnya udah agak kempes belum? Coba ditanya. Perlu sampai satu tempat titik apa sih kenceng? Sik kenceng apa wis rada gendut? Hah? Coba sama rasa nasi potong sama lu kenceng apa enggak? Coba sama rasa nasi dengan terang. Bapak kan yang bisa masuk desa bahkan dokter kita. Halo. Iya, mau bikin apa? Halo. Bisa sesek kan? Itu selain luka-luka di kepala, di punggung, di perut ada luka lagi. Bisa kan takon ae ngomong ae. Bojone sampean bulet ditakoni. Ada lagi nggak? Halo. Enggak ada. Nggak ada, cuma di situ aja. Iya. Itu udah bersih semua ya? Itu tubuhnya sudah bersih. Gimana? Yang di tubuhnya sudah bersih. Yang di tubuhnya sudah bersih, terus yang di mana lagi ada? Masih sebelum tes pelan-pelan dulu. Gimana? Sekitar rumahnya itu banyak. Oh, di sekitar rumahnya banyak. Berarti di sekitar rumahnya juga ditanam itu. Iya. Rumah yang mana? Ini Gimana? ditempati. Rumah yang ditempati. Gimana? Yang di Munggah atau yang di Gunung Sari?
mereka bisa mengikuti orang. Oh, mereka bisa ngikutin orangnya kemana saja. Ya udah, kita lihat aja lah teman-teman kalian yang sekitar rumahnya. Ya namanya sakitnya lama ya, prosesnya ya bertahap. Langsung tempat dari sulapan. Tarik semua di sekitar rumahnya. Dan yang penting kan tadi udah merasakan bahwa ada perubahan gitu. Itu nanti bisa tidur habis ini. Kayak gitu. Udah semua. Ditarik semua, diselamkan semua, suruh bersihkan semua energi atau kotoran-kotorannya. Sudah. Sudah? Sudah. Sekarang saya tanya, kamu yang nyuruh orangnya, dukunnya dari mana tadi? Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Yang minta tolong dukun itu untuk ngirim kalian itu orang mana? Laki-laki. Iya, orang mana? Bagi Sekitar situ. orang sekitar situ, tempat tinggal dia sama suaminya itu. Iya. Orangnya kenal sama ini? Tahu. Hah? Iya. Oh, dia tahu. Ya udah, sekarang gini, kamu berani nggak sama dukun yang nyuruh kamu tadi? Kamu lebih sakti loh sekarang. Nah, Iya. berani? Kalau berani, kamu datangi itu dukunnya. Kamu jangan mau diperbudak dia, sekarang dia yang harus berbudak. Kamu serang dia, kamu ambil alih dia. Dia yang jadi budak kamu harusnya. Kamu sekarang udah muslim, jihadlah di jalannya Allah. Iya sih. Dan orang yang minta tolong dukun itu bagi semua kiriman yang dikirimkan ke orang yang kalian tepati tadi, kembalikan kepada orang itu ya, biar dapat merasakan dia juga. Ya, Iya. udah sekarang kalian jalankan jihad. Rasa jihad masih berada seluruh makhluk ini Allah. Nanti kalau sudah selesai jihad, kalian boleh tinggal di situ tempat itu ya. Nanti suatu saat kalau dipanggil guru saya atau saya panggil, kalian semua hadir. Ya, udah salam dulu sekarang semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh makhluk yang ada di hadapan saya serta dalam hidup semua keluarga bersih saya baiknya Allah. Nah, demikian tadi pemirsa, ternyata sakit yang dialami oleh istri dari tamu kita tadi itu, kalau di dunia medis itu dibilang katanya tumor. Ternyata ini tadi ada gangguan gaib. Jadi di dalam perut istrinya tamu kita tadi itu, katanya makhluk yang kita tarik tadi, yang nyakiti tadi, di dalam perutnya itu diisi darah-darah binatang dan sama kantong-kantong darah. Jadi perutnya semakin hari semakin besar. Di situ dikirimi siluman ular sama jin, jadi membuat sakitan terus setiap hari. Nah, alhamdulillah setelah di mediumisasi tadi ini sudah ada perubahan yang dirasakan oleh pasien kita tadi. Nah, gimana tadi Mas? Sudah ada perubahannya? Sudah enak ya? Nah, jadi kalau sudah sakitnya memang udah lama ya tetap kita melakukan proses pengobatannya, nggak langsung seketika sembuh ya. Semuanya bertahap, sedikit demi sedikit. Karena ini proses kiriman santetnya itu udah hampir sekitar 5 tahunan, 4 tahunan. Jadi nggak nyadari jenengan. Kan saking lama akhirnya terus jadi ke medis. Gitu. Pulau ini, kalau sementara itu pulau Pak, begini Pak. Pernah sakit juga Panas, istri? subuh. Bikin pas nih. Nah, ya, itu tadi seperti itu Pak.
demikian tadi pemirsa, mungkin bagi para pemirsa yang mengalami hal yang seperti ini tadi, silahkan berkonsultasi. Jika memang membutuhkan bantuan dari kami siap akan membantu. Silahkan hubungi tim kami, nanti di tip ada. Dan jangan lupa untuk terus subscribe, like, komen, dukung terus channel kami Santri Misteri. Demikian tadi, semoga apa yang telah kami lakukan bisa memberikan sedikit manfaat dan hikmah bagi para pemirsa semuanya. Terima kasih, saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.